Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan karbohidrat. Baik, poin pertama yaitu karbohidrat sebagai sumber energi utama. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas, baik fisik maupun mental. Karbohidrat bekerja dengan menyediakan glukosa yang digunakan oleh sel tubuh untuk menghasilkan energi. Jenis karbohidrat sehat seperti nasi, umbi-umbian, jagung, dan biji-bijian untuk utuh mampu memberikan energi stabil sehingga tubuh tidak mudah lelah. Pada konsumsi karbohidrat yang tepat sangat penting agar fungsi tubuh tetap optimal. Ada struktur kimia karbohidrat. Struktur kimia karbohidrat terdiri atas gugus aldehida atau keton yang terikat pada banyak gugus hidroksil, yaitu min OH. Berdasarkan strukturnya, karbohidrat dibedakan menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida seperti glukosa dan fruktosa memiliki struktur cincin atau rantai terbuka. Disakarida seperti sukrosa dan laktosa tersusun dari dua molekul monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Sementara itu, polisakarida seperti pati, glikogen, dan selulosa memiliki struktur rantai panjang dengan jumlah unit monosakarida yang banyak. Baik, adapun struktur kimia karbohidrat ada di samping kanan. Baik, poin selanjutnya klasifikasi atau pengelompokan karbohidrat. Karbohidrat dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur kompleksitas molekulnya. Pertama, monosakarida yaitu gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kedua, disakarida seperti sukrosa, maltosa, dan laktosa yang terdiri dari dua unit monosakarida. Seperti oligosakarida yang tersusun dari 3-10 unit monosakarida dan ditemukan pada kacang-kacangan serta beberapa sayuran. Keempat, polisakarida seperti pati, glikogen, dan serat makanan yang memiliki rantai panjang dan tidak larut dalam air. Selain itu, karbohidrat juga dapat dibedakan menjadi karbohidrat sederhana, gula, dan karbohidrat kompleks, pati, dan serat, yang memengaruhi kecepatan penyerapan atau pelepasan energinya di dalam tubuh. Baik, adapun fungsi karbohidrat dalam pangan. Dalam pangan, karbohidrat memiliki peran penting tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai komponen pembentuk tekstur, rasa, dan stabilitas produk. Pati misalnya, berfungsi sebagai pengental, penstabil, dan pembentuk gel dalam berbagai makanan seperti saus, sup, dan dessert. Gula berperan memberikan rasa manis, membantu fermentasi, serta ikut mengontrol warna pada proses karamelisasi dan Maillard. Serta pada pangan berfungsi meningkatkan stabilitas saluran pencernaan dan memberikan efek kenyang lebih lama. Baik, adapun manfaat serat pada karbohidrat. Yang pertama, serat membantu memperlancar sistem pencernaan, menurunkan risiko penyakit jantung, mengontrol kadar gula darah, dan mendukung penurunan berat badan. Baik, poin selanjutnya sifat-sifat kimia karbohidrat. Karbohidrat memiliki berbagai sifat kimia yang memengaruhi perilakunya dalam pengolahan pangan. Beberapa sifat penting meliputi hidrolisis, yaitu pemecahan karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana melalui enzim atau panas. Karbohidrat juga bersifat reduksi pada glukosa dan fruktosa, yang memungkinkan terjadinya reaksi pencoklatan. Sifat lainnya termasuk keterlarutan yang
bergantung pada ukuran molekul serta kemampuan membentuk gel, terutama pada pati. Pada suhu tertentu, pati mengalami gelatinisasi sehingga berubah menjadi lebih kental. Baik, adapun reaksi penting yang terlibat pada karbohidrat. Karbohidrat mengalami berbagai reaksi kimia penting dalam pengolahan pangan. Salah satu reaksi yang paling dikenal adalah reaksi Maillard, yaitu reaksi antara gula, pereduksi, dan asam amino yang menghasilkan warna coklat serta aroma khas pada makanan panggang, roti, dan kopi. Selain itu, karbohidrat juga dapat mengalami karamelisasi, yaitu pemanasan gula hingga terbentuk warna coklat dan rasa karamel. Reaksi penting lainnya adalah fermentasi. Ketika gula diubah oleh mikroorganisme menjadi alkohol, asam, atau gas, seperti pada roti, yogurt, dan tape. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil, karbohidrat merupakan nutrisi penting yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan tubuh manusia. Konsumsi karbohidrat yang tepat, terutama pada sumber kompleks dan alami, membantu menjaga energi, kesehatan pencernaan, stabilan gula darah, serta kinerja fisik dan mental. Untuk mencapai pola makan bergizi seimbang, penting untuk memilih karbohidrat yang kaya serat dan nutrisi. Dengan memahami peran karbohidrat, kita dapat mengatur pola makan yang lebih sehat dan mendukung kesehatan jangka panjang. Baik, terima kasih telah menonton videonya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.